Pada materi web dasar pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan pemrograman website. Pada pengenalan pemrograman website terdiri dari 3 submenu. Yang pertama yaitu cara kerja website, yang kedua pengenalan backend and frontend, yang ketiga HTTP and HTTP request dan HTTP response. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara kerja website. Ini merupakan salah satu gambar cara kerja website. Sebuah aplikasi web berkomunikasi dengan perangkat lunak klien menggunakan protokol HTTP. HTTP sebagai protokol yang berbicara menggunakan response dan request. Sehingga untuk mendapatkan menghasilkan dokumen yang ingin diakses harus melalui situs tersebut. Yang pertama, klien dapat mengirim permintaan kepada server dalam bentuk HTTP request. Kemudian, apabila halaman yang diminta memerlukan data, maka server akan meminta data ke database. Contoh database salah satunya yaitu MySQL, kemudian MongoDB, dan PostgreSQL. Selanjutnya, database akan mengembalikan data kepada server dalam bentuk JSON atau jQuery. Dan selanjutnya, server membungkus data tersebut menjadi HTML dan mengirimkan data ke klien dalam bentuk HTTP response. Pada materi kedua, yaitu pengenalan backend and frontend. Dalam pengembangan sebuah website, terdapat 2 istilah yang sangat populer kita dengar dalam kehidupan sehari-hari untuk pengembangan website, yaitu back-end and front-end. Ini salah satunya gambaran tentang front-end, dan yang ini merupakan gambaran tentang back-end. Front-end bertugas untuk membangun UI atau user interface dari suatu aplikasi ataupun website, serta membangun fitur yang dapat dilihat langsung oleh end user. Dari beberapa skill yang wajib dikuasai untuk front-end developer, salah satunya yaitu yang pertama HTML dan CSS untuk menampilkan membangun tampilan, yang kedua JavaScript untuk membuat logika dari tampilan, yang ketiga Ajax untuk mengambil data dari back-end secara seamless, keempat front-end framework untuk membangun aplikasi front-end dengan cepat dan terstruktur. Untuk melihat referensi lebih lanjut, untuk mempelajari tentang front-end developer, silakan melihat link yang pada di bawah ini. Kemudian yang terakhir yaitu back-end. Back-end developer bertugas untuk membangun server client application, yaitu suatu sistem yang berjalan pada server yang bertugas untuk mendukung aplikasi front-end. Misalnya, dengan memberikan dan mengolah data yang dibutuhkan front-end, membangun sistem autentifikasi, serta menyimpan file yang di-upload melalui aplikasi front-end. Beberapa skill yang wajib Anda kuasai untuk menjadi back-end developer, salah satunya yang pertama, server-side language, Node.js, PHP, Go, Python, dan masih banyak lagi. Yang kedua, database. Yang terakhir, autentifikasi. Referensi untuk memahami lebih lanjut tentang back-end developer, Anda silakan melihat pada link di bawah ini. Dan yang terakhir yaitu struktur HTTP response. HTTP response merupakan server akan merespon permintaan yang telah dikirimkan oleh klien. Ini merupakan struktur HTTP response. HTTP 1.1 merupakan versi HTTP yang digunakan. Contact length merupakan panjang karakter yang diterima. Contact type, jenis dokumen yang diterima. Doc type HTML merupakan isi dari konten. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengenalan HTML. HTML itu biasanya digunakan dalam sebuah website.
Nah, website itu merupakan kumpulan dari beberapa halaman yang dapat diakses melalui internet. Struktur dari website itu ada header, body, content, dan footer. Lalu HTML itu apa? HTML atau Hypertext Markup Language adalah salah satu bahasa markup yang digunakan untuk menentukan struktur dari website yang akan kita buat. Dalam HTML itu ada 4 tag dasar. Yang pertama ada tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk mengawali dokumen HTML. Jadi, semua kode yang akan kita buat itu akan ditulis di dalam tag HTML. Lalu ada tag head. Tag head itu ditulis di dalam tag HTML. Nah, tag head itu digunakan untuk menyimpan informasi dari website yang kita buat. Yang ketiga ada tag title. Tag title itu ditulis di dalam tag head yang gunanya itu menampilkan judul dari website yang akan ditampilkan pada tab browser. Contoh dari title itu seperti ini. Nah, ini itu menggunakan tag title, nanti akan ditampilkannya di tab browser seperti ini. Ini juga menggunakan tag title. Lalu ada tag body. Nah, tag body ini ditulis di bawah tag head. Tag body merupakan tag pembuka dari badan dokumen HTML. Nantinya tag body ini akan diisi konten-konten yang akan kita buat. Nah, strukturnya seperti ini. Ini ada HTML yang membungkus semua kode program, lalu ada tag head. Nah, di dalam tag head ada tag title. Nah, di sini kita beri judulnya itu judul website. Nah, ini nanti kita tuliskan judulnya apa itu di sebelah di sini. Oke, lalu ada tag body. Nah, di dalam body, tag body itu kita bisa menuliskan konten website yang kita buat. Contoh kasusnya itu kita itu yang pertama harus membuat file HTML terlebih dahulu. Jangan lupa dengan menggunakan .html. Nah, lalu menulis struktur dasar yang seperti tadi ada HTML, ada head, terus dalam head ada title, terus ada di bawah head itu ada tag body. Lanjut menambahkan judul website. Nah, misalnya judulnya itu adalah belajar HTML, maka belajar HTML ditaruh di dalam tag title. Nanti akan muncul pada tab browser di sebelah sini, muncul tulisan belajar HTML. Lalu menambahkan konten pada website. Nah, dalam body ini ada H1, ada P, ini adalah konten. H1 akan dilanjutkan setelah ini. Oke. Terus ada, udah. Ini kita simpan, lalu akan munculnya ya seperti itu tadi, ada belajar HTML, terus ada konten-konten seperti ini. Lalu kita lanjut ke text formatting. Text formatting itu kita bisa menebalkan, memiringkan, mencoret, atau menggarisbawahi suatu teks. Nah, yang pertama adalah heading. Heading itu digunakan untuk menuliskan judul. Ada 6 heading. Ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah, semakin kecil angka heading, maka hasil output-nya itu akan besar. Heading-nya akan semakin besar. Misalnya seperti ini. Dalam output ini, heading 1 itu akan lebih besar outputnya. Terus H2, H3, 4 itu lebih kecil seperti ini. Lalu ada paragraf. Nah, paragraf itu digunakan untuk mengelompokkan kumpulan teks ke dalam satu paragraf. Dalam HTML, ketika membuat paragraf, kita menggunakan tag P. Seperti ini. Nah, paragrafnya itu nanti ditaruh di dalam tag P. Seperti itu. Oke. Lanjut ada styling text. Nah, styling text ini bisa menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi, dan mencoret teks. Nah, untuk menebalkan, kita itu menggunakan bold. Nah, bold ini itu digunakan dengan tag B. Ini ada bold. Terus tag I itu adalah italic untuk memiringkan. Terus ada tag U itu adalah underline yang digunakan untuk menggarisbawahi. Lalu ada tag S. S itu adalah strike through. Itu digunakan untuk mencoret teks. Hasilnya akan seperti ini. Ini menggunakan tag B, ini menggunakan tag I, ini menggunakan tag U, dan ini menggunakan tag S. Seperti itu.
Lalu kita lanjut ke link. Nah, link. Oke, saat membuat website, itu biasanya kan kita menuju ke file HTML lain atau website lain. Nah, contoh dari penggunaan link. Misalnya, ketika kita membuat navigasi website seperti beranda, halaman produk, kontak, tentang kami, atau menu-menu lain dalam suatu website. Misalnya, ketika di beranda, kita memencet tombol produk, maka kita akan dibawa menuju ke halaman produk, seperti itu. Lalu, misalnya contoh penggunaan link yang menuju website lain. Misalnya, ketika user ketika kita ingin mengarahkan user menuju suatu konten, kita itu bisa menggunakan dengan mengklik sesuatu, user dapat menuju ke YouTube, Instagram, ataupun website lain. Seperti itu. Itu adalah menggunakan link. Lalu, oke, jadi dapat disimpulkan bahwa link itu digunakan untuk menghubungkan satu file HTML dengan file HTML lain atau website lain dengan menekan hyperlink yang dicantumkan. Ini adalah struktur dari link. Ada tag A, di dalam tag A ada elemen href. Nah, dalam href ini ada ada alamat yang akan diakses. Terus ini adalah teks yang akan ditampilkan di browser. Contohnya seperti ini. Di sini ada hrefnya adalah about HTML, terus ada about us. Nah, berarti ketika kita about us ini akan ditampilkan ke web, ke halaman web. Nah, ketika kita mengklik tombol about us, maka kita akan dibawa menuju halaman about.html. Nah, perlu diingat sebelum kita mengarahkan link, membuat link, kita harus memastikan bahwa filenya itu udah dibuat. Karena kalau belum dibuat itu nggak akan bisa. Dan harus dipastikan berada dalam folder yang sama dengan file utama. Oke, lalu kita menuju misalnya ini, membuat link menuju website lain. Nah, di sini misalnya kita bisa memasukkan link Instagram. Nah, nanti akan dimunculkan tulisan go to WRI Instagram. Maka, ketika kita memencet tulisan go to WRI Instagram, kita akan dibawa menuju ini, alamat web ini, alamat Instagram ini. Oke. Nah, terus ini adalah contoh penulisan link yang salah. Oke, jadi penulisan link yang salah itu misalnya ini, A, dalam tag A, terus ada langsung kita tuliskan tulisan di sini. Maka itu tidak bisa diklik karena tag A ini tidak memuat link, tidak ada href terus link gitunya. Jadinya tidak ada yang bisa diklik. Lalu kalau ini A, ini juga salah karena tidak ada nanti itu tidak akan memunculkan hasil apapun karena di sini tidak ada hrefnya. Terus di sini juga tidak ada teks yang nantinya akan ditampilkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke media. Nah, dalam HTML kita itu bisa menambahkan gambar, audio, dan video. Nah, untuk menambahkan gambar, kita itu biasanya menggunakan kode program ini, image. IMG, SRC itu maksudnya image, SRC itu source, terus ini adalah file foto yang akan kita tampilkan. Nah, biasanya filenya ini berada di folder yang sama dengan file HTML yang kita buat. Lalu ini, atribut SRC diarahkan ke lokasi image yang ingin kita tampilkan. Nanti berarti akan ditampilkan foto gambar fotoku yang ada di fotoku.jpg. Seperti itu. Lalu ada audio. Nah, kita dapat menggunakan audio untuk menampilkan audio player pada HTML. Kita itu menggunakan kode program ini. Audio, SRC.
Nah, dalam SRC ini adalah file audio yang akan kita tampilkan. Terus ada controls-nya. Ini adalah struktur dari untuk menampilkan audio. Lalu ini, atribut SRC diarahkan ke lokasi audio yang ingin kita putar. Lalu ada video. Kita dapat menggunakan tag video. Nah, ini menggunakan kode program video SRC. Nah, ini adalah file video yang akan kita tampilkan. Terus ada controls, ini adalah elemen dari tag. Atribut SRC diarahkan ke lokasi video yang ingin diputar. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah yang gambar. Untuk menampilkan gambar yang paling sering digunakan. Oke, lanjut kita ke list. Oke, list. Oke, saat kita membuat website, jika kita menggunakan secara manual list seperti ini, itu nanti kita akan menemukan masalah. Misalnya, ketika kita menambahkan item baru, maka misalnya kita menyisipkan item baru, misalnya ini, item 3, maka kita itu harus mengubah ini semua. Ini harus diubah jadi 4, 5, kayak diubah semua gitu, harus diubah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita itu bisa menggunakan list. Oke, gimana caranya? Jadi, caranya itu kita menggunakan tag all dan tag li untuk membuat list yang dapat memberikan penomoran item secara otomatis. Nah, ini list digunakan untuk menampilkan kumpulan teks dalam bentuk daftar. Dan ada 2 jenis list. Yang pertama yang berurutan atau ordered list, dan yang tidak berurutan atau unordered list. Yang berurutan ini kayak 1, 2, 3, terus yang tidak berurutan itu tidak ada penomorannya seperti itu. Terus yang pertama yakni ordered list. Ordered list merupakan list yang berurutan, sehingga setiap itemnya itu diberi nomor urut secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita menyisipkan suatu nilai, itu akan secara otomatis berubah. Jadi kita nggak usah secara manual ganti gitu. Maka, ya ini seperti yang saya bilang. Nah, untuk membuat ordered list, kita itu menggunakan tag all. All itu merupakan inisial dari ordered list, ya kan? O, ordered, L, list. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini ada tag all. Nah, di dalam tag all itu terdapat tag list, tag li, yang diisi dengan teks yang akan kita tampilkan secara bentuk daftar itu tadi. Ada ini. Nah, nanti hasil outputnya itu akan seperti ini. 1, 2. Ini adalah menggunakan ordered list. Tag all. Oke. Nah, tag li itu sendiri digunakan untuk membuat list item, sehingga untuk setiap item pada list tersebut perlu kita bungkus dengan tag li. Jadi setiap tag li ini digunakan untuk membuat list seperti itu. Nah, selanjutnya untuk unordered list, bedanya itu cuma di sini, tag pool ini. Nah, listnya itu berada di dalam tag pool. Pool itu inisial dari U, inisial dari unordered list. U itu unordered dan L-nya itu list. Oke, seperti yang sudah kita ketahui tadi, unordered list itu kan merupakan list yang tidak berurutan, sehingga setiap item itu tidak diberikan nomor. Ini menggunakan tag pool. Contohnya seperti ini. Nanti hasilnya itu akan dimunculkan seperti ini. Ini menggunakan tag pool. Jadi tidak diberi nomor. Seperti itu. Contoh kasus. Oke, ini membuat file HTML baru. Ini ada HTML, dalam HTML ada head, titelnya itu belajar list. Nah, terus dalam tag body ada list favorit. Ini ditulis dalam H1, tag H1. Nah, untuk menambahkan ordered list, maka kita langsung menggunakan seperti ini. Misalnya ini ada hobi, gitu kan ya. Ini kita beri tag H3 ditulis dalam tag H3.
terus ada di bawah ini diberi tag all. Nah, ini berarti nanti akan menampilkan daftar dari hobi dengan menggunakan urutan, ada angkanya seperti itu karena ini kan menggunakan ordered list. Oke, ini juga menggunakan ordered list, nanti akan ada angkanya kayak 1 nasi goreng, 2 ayam bakar, seperti itu output yang nantinya dihasilkan. Lalu ada unordered list. Nah, penggunaannya itu bedanya itu di sini. Nah, ini all, ini kan bentar. Oke, ini kan all. Nah, all ini tadi secara berurutan ya, ada angkanya. Nah, untuk yang unordered list itu menggunakan tag all. Jadi ini nanti tidak ada angkanya, yang list ini. 2 list ini tidak akan ada angkanya. Hasilnya ditampilkan nantinya. Nah, ini juga berarti langsung kayak tanda apa tadi, bulat kecil itu. Nah, langsung ada ini, terus yang di bawahnya muncul teks ini. Hasil akhirnya seperti ini. Ini yang tadi menggunakan ordered list, yang ini menggunakan unordered list. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tabel dalam HTML. Jika kita memiliki data yang memiliki banyak atribut atau properti, misalnya ada data siswa yang punya properti atau atribut NIS, nama, kelas, dan gender, maka akan lebih cocok jika kita itu menggunakan tabel daripada list. Terus gimana cara membuat tabel pada HTML? Jadi untuk membuat tabel pada HTML, kita itu menggunakan kombinasi dari tag table, tr, th, dan td. Yang pertama tag table. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel itu kita harus menuliskan dulu tag table. Ini itu untuk menandakan bahwa kita itu ingin membuat tabel baru. Terus ini ada elemen border. Ini tuh untuk memberikan garis pada tabel. Ini dengan garisnya itu dengan ketebalan 1px garis bordernya itu. Terus tag tr. Nah, tag tr itu digunakan untuk membuat baris baru pada tabel. Ditaruh di dalam tag table seperti ini. Lanjut ke tag th. Tag th atau tabel header itu digunakan untuk memberikan judul pada kolom-kolom tabel yang kita buat. Ditaruh di dalam tag tr. Lanjut ke tag td. Nah, tag td ini digunakan untuk membuat tabel data atau bisa dibilang untuk mengisikan kolom-kolom yang mengisikan data pada kolom-kolom tabel yang kita buat. Misalnya ini ada td data baris 1 kolom ke 1. Jadi ini nanti datanya akan ditaruh pada tabel baris ke 1 kolom ke 1. Terus yang ini ditaruh pada baris kedua kolom ke 1. Soalnya ini kan ini TR ke 1, TR kedua, dihitungnya dari TR yang ini sih, dari mulai TR ini TR 1, terus ini TR 2, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh penggunaan tabel. Nah, dalam penggunaan tabel itu seperti yang kita tahu, yang baris itu yang ini, yang mendatar, terus yang horizontal, terus yang vertikal adalah kolom. Jadi ini adalah baris ke-1, dari sini ke sini itu baris ke-1, lalu ini baris kedua, ya, baris kedua, lalu seterusnya seperti itu. Lalu yang ini adalah kolom ke-1. Ini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Oke, langkah-langkahnya kita harus membuat file index.html dulu. Lalu kita harus membuat tag tabel. Nah, seperti yang tadi udah kita pelajari, itu yang pertama harus membuat HTML, tag HTML, ada tag head, tag title-nya juga, tag body. Nah, tag tabel itu ditaruh di dalam tag body, seperti ini. Lalu kita membuat tabel header. Nah, untuk membuat tabel header, itu tabel header-nya ditaruh di dalam tag tr. Ini tuh untuk memberikan
deskripsi tentang data apa yang akan kita tampilkan seperti itu. Kayak kita memberikan judul pada setiap kolom-kolom data. Ini berarti ada 4 data, ada kolom list, kolom nama, kolom kelas, dan kolom gender. Lalu membuat tabel data. Kita menggunakan, nah ini untuk membuat tabel data, kita menuliskan tag TD, lalu ditutup dengan ini, tag TD tapi ada slash-nya. Nah, ini berarti ini itu nanti ada data ini, data list ini, nanti dia akan berada di bawah, di dalam kolom list, terus ada nama, ini akan berada di bawah kolom ini, kolom nama, lalu ada tag data 3A akan berada di dalam kolom kelas, dan laki-laki ini akan berada di dalam kolom gender. Jadi urut ini 1, 2, 3, 4, ini juga. Ini udah sini yang border tadi itu, yang membuat, memberikan tabel border, memberikan ketebalan garis border ini. Tebalnya 1 pixel. Ini menggunakan elemen border. Nah, penulisan keseluruhannya seperti ini. Ini pertama ada tag tabel, dalam tag tabel ada ini TR, ya kan? Ini ada untuk menulis TH, tabel header, ini ada NIS, nama, kelas, gender. Terus ini ada TR yang baris ke-1. Nah, ini tag TD ini akan mengisi baris ke-1 kolom ke-1, ini mengisi baris ke-1 kolom kedua, ini mengisi baris ke-1 kolom ketiga, ini akan mengisi baris ke-1 kolom ke-4. Kalau ini tadi, ini tuh untuk memberikan judul pada kolom 1, judul pada kolom 2, judul pada kolom 3, judul pada kolom 4. Ini juga seperti itu, ini data baris kedua, kolom ke-1, baris ketiga, kolom kedua, seperti itu. Yang ini baris ketiga, kolom ke-1, baris ketiga, kolom kedua, seperti itu, sampai seterusnya. Di baris ke-4, ya kan? Baris ke-5. Hasilnya itu akan seperti ini. Ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan yang list berada di kolom list, yang nama berada di kolom nama, yang kelas akan berada, yang kelas ini akan berada di dalam kolom kelas, dan yang jenis kelamin akan berada di dalam kolom gender. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah tampilan halaman website yang merupakan penerapan dari pengenalan HTML yang sudah kami jelaskan tadi. Ini seperti ini tampilannya. Untuk mengetahui kode programnya, ini seperti ini. Nah, ini titelnya kita beri HTML, pengenalan HTML. Lalu dalam body ini ada H1. Ini pariwisatanya, judulnya kita berikan jenis header 1 dengan align text-nya itu center. Lalu ini ada, kita beri gambar menggunakan ini, image src sama dengan image.jpeg. Nah, file ini itu berada di folder yang sama dengan folder HTML yang kita buat ini. Ini ada, tuh kan, ini kita taruh di dalam folder yang sama. Lalu ini ada tag P. Nah, ini paragraf yang akan kita buat. Nah, di sini untuk memberikan bold, ini untuk memberikan bold, kita bisa memasukkan kata yang ingin kita tebalkan di dalam tag P. Seperti ini. Lalu untuk listnya, kita menggunakan unordered list. Dengan ini, listnya seperti ini. Ada Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Bromo, Semeru, seperti itu. Nah, untuk link di sini, nah, kita menggunakan ini, website, link website. Jadi, href ini adalah alamat website. Lalu, nah, ini ada klik, berarti nanti akan muncul tombol klik. Terus, ketika kita klik ketika kliknya itu nanti ditekan,
kita akan dibawa ke alamat web ini. Oh ya, untuk BR ini merupakan tag yang digunakan untuk ganti baris, berfungsi seperti enter gitu. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini ada, ini tadi titelnya, ada judul menggunakan H1 dengan center. Ini ada fotonya, ada gambar, yang filenya berada di folder yang sama dengan file.html yang kita buat. Lalu ada ini ada tag P, tadi menggunakan tag P ya kan. Nah, terus ini ada kita bold menggunakan tag P. Lalu ini tadi menggunakan tag full. Dan ini tadi, kalau kita klik, kita akan menuju ke halaman website yang kita tuju tadi. Misalnya ini kita klik, nah kita akan dibawa menuju ke halaman website-nya yang udah kita cantumkan di kode program tadi. Seperti itu. Oke. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang from. Website tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, akan tetapi digunakan untuk mengambil informasi atau data dari pengunjung. Salah satu cara untuk mengambil informasi dari pengunjung adalah dengan menggunakan from. Pada topik ini akan dibahas bagaimana cara kita membuat from menggunakan HTML. From biasanya digunakan pada login, pendaftaran, transaksi, dan masih banyak lainnya. From dalam website bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata. From dapat diisi kemudian diproses menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Salah satunya kita menggunakan HTML. Untuk membuat from pada website, yang pertama kali kita harus membutuhkan tag from. Tag from ini kita buat berfungsi untuk data semuanya kita masukkan di tag ini. Kode di sini tidak dapat menghasilkan apa-apa karena kita belum membuat inputan. Sebelumnya kita mari coba terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih tag from itu, bagaimana sih teks yang lainnya yang pada from tersebut. Sebelumnya kita membuat file.html terlebih dahulu, kemudian from seperti ini. Dan ini sama, semua tag yang ada di from dimasukkan di dalam sini terlebih dahulu. Kemudian penempatan untuk from di dalamnya sebuah body. Kita running terlebih dahulu bagaimana tampilan ini, apakah benar untuk tidak menghasilkan apa-apa. Kita coba dulu. Benar, tidak menghasilkan apa-apa karena kita belum mengasih teks yang lainnya. Yang kedua, teks input. Agar web kita dapat menerima inputan dari user, maka kita perlu membuat input di dalam from yang kita buat tadi. Untuk membuat input, kita bisa menggunakan teks input. Seperti ini. Kita running terlebih dahulu. Ini kan keluar. Tab ini merupakan tipe dari inputan. Ada beberapa tipe inputan yang kita dapat digunakan, yaitu teks, bisa number, submit, checkbox, radio, email, file, password, dan masih banyak lainnya. Names ini berfungsi sebagai nama dari inputan yang menjadi kunci dari variabel di dalam program. Kemudian placeholder merupakan keterangan atau petunjuk yang mendeskripsikan nilai seperti apa yang harus kita diinputkan oleh user. Atribut ini hanya berguna apabila type dari inputan adalah teks, email, dan password.
seperti yang pada di sini. Ini menggunakan placeholder. John Doe ini merupakan placeholder. Kemudian yang ketiga yaitu text label. Text label digunakan untuk memberi label pada input yang sudah kita buat, sehingga user akan mengetahui data apa yang harus diinputkan pada input tersebut. Misalnya yaitu username. Untuk menerapkan label pada input, kita bisa memasukkan tag input ke dalam tag label. Tujuannya agar ketika user melakukan klik pada label, maka kursor akan otomatis fokus ke input yang ada di dalam tabel tersebut. Seperti contoh codingan di bawah ini, kita coba terlebih dahulu. Ini misalnya menggunakan label. Ini menggunakan label. Ini kita mengetahui apa ini sehingga kita dapat mengetahui ini apa yang kita harus inputkan. Misalnya kan username. Jadi kita mengisi data untuk username. Ini placeholder-nya kan juga diisi John Doe. Sehingga otomatis kalau misalnya John Doe ini kita kosongi, bisa ini kosong. Placeholder ini. Kemudian contoh kasus membuat form login. Agar lebih memahami cara membuat form pada HTML, kita akan membuat sebuah form login sederhana yang memiliki beberapa input sebagai berikut. Yang pertama, input username atau email. Yang kedua, input password. Yang ketiga, checkbox untuk remember me. Yang keempat, tombol untuk login. Yang pertama, kita akan membuat form dan inputan. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk membuat form login pada website adalah dengan membuat inputan menggunakan tag input dan type yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa untuk membungkus semua teks input tersebut dengan tag from. Ini salah satu contoh programnya. Kita coba dan kita jalankan. Ini seperti ini. Ini untuk username, kita input data untuk username, password-nya kan John Doe, contohnya seperti ini. Kemudian kita untuk input type-nya password seperti ini. Kita bisa menampilkan password-nya juga. Kemudian checkbox seperti ini, berfungsi untuk checklist, biasanya itu namanya checkbox. Kemudian submit ini biasanya digunakan untuk login. Bisa login dan masih banyak lagi sih. Kemudian yang kedua, penerapan label. Agar user tahu pada apa yang perlu dimasukkan ke dalam form, maka kita perlu menerapkan label pada masing-masing input yang sudah kita buat sebelumnya. Coba terlebih dahulu bagaimana. Seperti ini. Ini merupakan ada teks labelnya. Label setiap ini ada labelnya. Pertama username, inputnya type. Placeholder-nya misalnya contohnya kan John Doe. Kemudian label untuk password. Input type-nya password. Jadi ini otomatis. Selanjutnya yaitu hasil akhirnya kita berikan hasil akhir dari contoh kasus yang Anda jangan lupa tambahkan susunan HTML agar HTML kita itu valid. Bagaimana? Ini.
Ini kita bisa menginputkan username dengan type text. Kemudian yang password, kita input type-nya dengan password. Kita bisa menampilkan passwordnya juga. Kemudian ini remember dengan checkbox. Kemudian login dengan submit. Seperti itu. Ini merupakan tampilan untuk text form. Untuk yang terakhir kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang grouping. Grouping biasanya menggunakan div. Berfungsi untuk kita memudahkan proses styling dan layouting menggunakan CSS atau melakukan suatu teks menggunakan JavaScript. Ada kalanya kita perlu membungkus kumpulan teks HTML menjadi satu. Untuk melakukannya kita dapat menggunakan text div. Cara membuat div itu untuk mengelompokkan beberapa teks HTML, kita dapat menggunakan text div. Contohnya seperti codingan di bawah ini. Sebelumnya kita untuk mencoba terlebih dahulu. Pada codingan yang tadi bisa untuk div. Misalnya sini, ini div lama. Ini diberikan. Ini untuk melakukan tujuannya div ini kan tadi untuk mempermudah layouting, proses layouting menggunakan CSS. Sehingga kita seperti ini penggunaan div. Tampilannya juga sama hasilnya. Tidak ada bedanya. Tapi fungsi dari teks div ini, fungsi utamanya itu untuk memudahkan proses styling dan layouting menggunakan CSS untuk materi yang selanjutnya.